warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perjalanan dan peradaban umat manusia memiliki batas waktunya dan setiap umat memiliki umurnya. Dalam hidup ini berlaku hukum alam yang tidak dapat dihindari, dielakkan dan diubah oleh akal serta tangan manusia, termasuk siklus kejayaan dan kehancuran suatu peradaban manusia. Begitu juga dengan peradaban Islam yang saat ini menuju kebangkitannya. Bagaimana tanda-tanda kebangkitan Islam? Tonton terus channel ini sampai akhir. Tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Setidaknya ada 3 hal yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Pertama, pesan dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 140 yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Sepanjang sejarah telah banyak yang berkuasa dan tidak satu pun yang kekal. Sekarang di mana peradaban Romawi? Tak ada bekasnya selain bangunan-bangunan kuno dan arsitek-arsitek material. Di mana peradaban Yunani? Musnah. Tak mewariskan apapun selain filsafat non-esensial dan budaya paganisme. Di mana peradaban Persia? Hilang, tak meninggalkan apa-apa selain cerita-cerita kuno. Di mana Uni Soviet dan komunisnya? Runtuh dan luluh, semuanya hancur kecuali satu, umat Islam. Kedua, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Kubail Abdullah ibnu As berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ia ditanya kota manakah yang akan pertama kali dibuka, Konstantinopel atau Roma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Konstantinopel yang akan pertama kali dibuka, kemudian Roma. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa para sahabat sebenarnya sudah mengetahui bahwa Konstantinopel dan Roma akan dibuka, tapi mereka ingin mengetahui mana yang akan pertama kali dibuka. Ini adalah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti benar adanya. Sehingga pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel dapat dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tinggal satu imperium lagi, yaitu Roma. Dan sebenarnya ketika itu juga Al-Fatih telah menyiapkan pasukan untuk menyambut dan menyempurnakan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka Roma. Tapi itu belum tercapai. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tersisa amal atau tugas bagi kita untuk membukanya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa arti dari kata Rumiyah di sana bukan Roma ibu kota Italia sekarang ini, tapi yang diinginkan adalah makna majaziah, yaitu Imperium Barat, khususnya Amerika. Ketiga, adanya sinyal-sinyal keruntuhan peradaban Barat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal seperti terjadinya krisis moral dan kehampaan spiritual masyarakat Barat. Selain itu, juga muncul paradok peradaban Barat dalam menetapkan kebijakan luar negerinya dengan menggunakan politik double standar. Inilah yang menyebabkan mereka kehilangan legitimasi dari dunia internasional. Barat juga sudah tidak pantas lagi memimpin umat manusia karena mereka sudah lalai untuk bersikap persuasif, akomodatif, adil, dan menjadi problem solver. Barat terlalu angkuh dan sombong dengan kemajuan yang mereka capai, baik dalam bidang ilmu dan teknologi, ekonomi, militer, dan sebagainya, sehingga mereka merasa kuat dan tidak ada satupun yang mampu menandingi kekuatan mereka. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan Allah yang menciptakan mereka
dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dari ketiga alasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kini peradaban Barat sedang menggelinding ke tepi jurang kehancuran sebagai akibat dari kelalaian, kesombongan, dan kerusakan yang mereka jalankan. Ibarat seperti menara gading atau bangunan kokoh yang perlahan-lahan tapi pasti rayap-rayap sedang berkerumun menggerogoti tiang-tiang penyangganya. Di balik itu, kini umat Islam sedang berjalan menuju kebangkitan peradaban Islam yang sudah diduga oleh dunia intelektual akan mengancam eksistensi peradaban Barat. Walaupun Barat berusaha semaksimal mungkin untuk membendung arus kebangkitan itu dengan berbagai strategi jahatnya seperti politik double standar, mitologi dan deminologi, paradigma kotor dan propaganda jahat, juga invasi-invasi, Islam tak akan pernah mati. Wallahu a'lam bishawab.